Allahumma salli wa sallim wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat, para asatidz, para guru, para orang tua, para hujjaj, para tokoh masyarakat dan segenap pengurus DKM Masjid Jami Al-Iman Cipinang Elok, Bapak Ibu, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam yang berbahagia ini Allah berikan kita nikmat iman Islam, panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa hadir di masjid ini dalam rangka menunaikan serangkaian kewajiban kita dari mulai maghrib berjamaah sampai isya berjamaah, dan kita seling dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dan ganjaran yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam tak lupa senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan semua yang hadir kelak kita mendapat syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, pertemuan sebelumnya kita membahas tentang proses kematian. Terakhir sekali kemarin proses kematian dan sedikit tentang azab dan nikmat kubur. Maka selanjutnya kita akan membahas tentang ahwalul qiyamah. Jadi gini ya, kita ini kan kajian serial tauhid atau akidah. Nanti itu kan tauhid sebenarnya dibagi menjadi 3 bagian pembahasan besar. Pertama adalah ilahiyat, ya, ilahiyat. Yang kedua adalah nubuwat. Yang ketiga adalah sam'iyat. Ilahiyat berarti ini tentang ketuhanan. Nubuwat berarti tentang kenabian. Sam'iyat apa? Dari kata-kata sam'un apa? Berarti yang dimaksud berita-berita atau riwayat-riwayat atau hal-hal yang kita mengimaninya hanya dengan berita, kabar, atau kita mendengar riwayat. Itu maksudnya. Contohnya apa sam'iyat ini? Contohnya apa? Ya kemarin itu kematian. Nanti ini hari ini kita bahas tentang kiamat, kemudian tentang neraka, tentang surga. Nanti ada tentang mizan, tentang sirat. Itu namanya sam'iyat, yang kita mendengar semua informasi itu dari riwayat atau kabar dari Nabi Muhammad sallallahu. Ketuhanan sudah kita pilihkan beberapa topik kemarin, gitu ya. Sekarang kita masuk ke sam'iyat. Nubuat sengaja tidak terlalu saya dalami, karena insya Allah ini konteksnya lebih mudah untuk diterima dan lebih banyak yang menyinggung masalah ini ya. Tapi insya Allah nanti juga kita akan angkat tema tentang kenabian. Baik,
Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu taala wa adaman nafa'bihi wa bi barakati umrihi wa bi kumtaraini amin. Radhiyallahu taala anna wa ankum ahwalul qiyamah. Jadi kita akan berbicara tentang keadaan hari kiamat. Ayat yang menggambarkan tentang kiamat banyak. Misalnya surat At-Takwir. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu qadaras dan seterusnya. Atau misalnya surat Al-Qari'ah. Takunul jibalu kal'ihnil mangfush. Ya. Kemudian misalnya surat An-Naba ayat 18 wa idza nufikha fis-su'a yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja dan lain sebagainya. Di antara yang paling atau az-zalzalah idza zilatil ardu Nah, di antara gambaran yang mungkin cukup menggambarkan ya dahsyatnya kejadian hari kiamat ada di surat Al-Hajj surat 22 ayat 1 dan ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'azim. Bahwa di sini Allah memperingatkan kita manusia untuk kemudian bertakwa kepada Allah dan waspada terhadap goncangan hari kiamat yang itu sudah Allah kabarkan syai'un 'azim. Syai'un 'azim itu sangat besar, sangat dahsyat. Sekarang gini, seringkali BMKG instansi yang berwenang di negara kita di dalam mengabarkan berita-berita tentang alam, itu kalau ngasih misalnya press release warning di daerah tertentu akan terjadi gempa dan berpotensi tsunami. Dan sering itu terjadi. Terakhir di mana itu ya yang kemarin BMKG rilis akan terjadi tsunami, terus orangnya banyak yang panik dan melakukan apa istilahnya kalau itu? Evakuasi, Mas. Melakukan evakuasi. Sekarang gini. Itu bahwa berita dari BMKG 100% benar atau belum? Potensinya memang ada. Ya, kemungkinannya probability-nya memang ada, tapi kan tidak 100. Itu kita manusia saja bisa percaya. Karena memang mereka kompeten, mereka memiliki media dan alatnya, mereka punya ilmunya, kan begitu? Benar nggak? Nah sekarang kalau dikait-kaitin tentang sedikit nih saya mau singgung. Bapak menilai ramalan cuaca gimana Pak? Boleh nggak kita pakai ramalan cuaca? Saya belum masuk ramalan-ramalan zodiak nih, bukan nih. Belum masuk ke ramalan zodiak nih. Saya baru nanya ramalan cuaca gimana? Boleh gak kita pakai? Boleh gak kita pakai? Boleh. Kenapa boleh? Kita tahu bahwa itu adalah namanya judulnya aja, prakiraan. Namanya pra kan? Ya sebelumnya dia ada ilmunya, dia ada alatnya, pendeteksinya, sensornya dan lain sebagainya. Kalau Bapak meyakini bahwa yang nurunin hujan BMKG baru. Gitu ya, maksudnya yang berkuasa bisa menentukan nurunin hujan di BMKG, baru Bapak keliru di saat itu. Tapi ketika kita, wah ini ada perakiraan begini nih, bawa payung Boleh gak kita percaya begitu? Ya boleh, wong itu ada ilmunya kok. Ada sama kayak Bapak ronsen. Itu pakai apa ronsen? Pakai alat. Kata dokter bilang, Pak, Bu, ini di dalam jantung Bapak atau di dalam tubuh Bapak hasil ronsennya ini ada miom atau ada kista. Kata Bapak bilang, musyrik percaya dokter. Tahu dari mana di badan saya ada miom kista? Wah, kan orang PA yang begitu. Bukan masalah musyrik tidak musyrik, ya kita percaya karena memang ada alat pendeteksinya, ada ilmunya, sama halnya dengan perakiraan. Ya, orang kadang-kadang salah memahami, terlalu
Terlalu sakit, terlalu lebay menanggap. Perakiraan itu ada perakiraan cuaca itu ada ilmunya, ada alatnya, ada pendeteksinya dan lain sebagainya. Dan kita tidak percaya bahwa itu 100% benar kan gitu. Balik ke ayat ini, Pak. Allah udah bilang syai'un azim. Bahwa gejolak kiamat itu nanti akan sangat dahsyat. Oh iya, itu dia. Ya kalau jamaah iman sih percaya semua emang. Karena memang di sini orang beriman semua. Kan target kita kan orang-orang yang nggak percaya alam akhirat atau kehidupan setelah dunia kan begitu. Nah, gambarannya di ayat 2 Bapak Ibu. Yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Nanti saking dahsyatnya goncangan itu, kalian akan melihat wanita yang sedang menyusu anaknya itu langsung dilemparnya. Dia akan lalai, dia tinggalkan itu anaknya, dan yang lagi pada hamil, semua gugur kandungannya. Begitu sangat dahsyat gambaran goncangan hari kiamat. Pas tsunami Aceh aja kita lihat dahsyatnya sudah seperti apa gitu ya. Terus wataron nasas, kamu lihat itu manusia seperti kayak keadaan mabok nih. Ini kinayah. Orang mabok jalannya itu sempoyongan. Maksudnya sempoyongan berarti kan nggak pijak, nggak stabil. Nah ini berarti gambaran bagaimana nanti bumi akan digoncang seperti orang, terlihat semuanya seperti dalam keadaan mabuk. Padahal mereka sebenarnya tidak mabuk. Azab Allah itulah yang sangat keras. Tapi kan kalau kita belajar tentang tanda-tanda kiamat, bahwa kiamat tidak akan berdiri kecuali ala syirarin nas. Kecuali tersisa di muka bumi hanya orang-orang jahat, orang-orang yang membangkang kepada Allah. Jadi insya Allah orang-orang yang beriman tidak merasakan adanya hari kiamat. Bahkan sesaat sebelum kiamat itu tiba, Allah akan meniupkan apa? Ya, angin dingin yang mematikan setiap orang yang di dalam hatinya ada iman. Kan gitu ya. Nah, kalau di ayat tadi az-zalzalah, apa ayatnya? Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ya di saat bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi memuntahkan, mengeluarkan segala apa yang ada di perutnya, di isinya. Wa qalal insanu malaha, manusia pada bertanya-tanya, malaha, apa ini? Di Amerika sekarang sedang dan sudah banyak berdiri real estate di bekas bunker-bunker. Bunker ini tempat mereka dulu bersembunyi saat Perang Dunia II. Jadi bunker-bunker itu bangunan bawah tanah. Mereka lagi bikin dan sudah banyak yang jadi perumahan di dalam bunker itu, Pak. Bikin rumah, bikin mall, bikin sekolah, bikin pasar, dan lain sebagainya. Dengan harapan kalau nanti kiamat datang, mereka ngumpet. Termasuk program pindahnya manusia dari bumi ke Mars. Kan Elon Musk sudah bikin program itu. SpaceX, itu sebuah yayasan yang didirikan oleh Elon Musk, itu kan mengakomodir perpindahan manusia dari bumi ke planet, dan sudah dibuka pendaftarannya. Jadi kalau sudah ada yang nggak tahan polusi Jabodetabek, Bapak Ibu bisa pilih opsi pindah ke Mars gitu. Tapi yang lucu di statement websitenya, mereka hanya mengantarkan, tidak terima mengantarkan pulang lagi. Jadi kalau udah yang sampai sana nggak bisa balik lagi. Jadi mungkin pikir mereka kalau di Mars atau di bawah bunker itu mereka aman gitu. Pikir mereka. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Nah, saya mau ke situ, Bang. Apa artinya yauma idzin tuhadditsu akhbaraha? Hah?
Pada hari itu, siapa yang menceritakan kabar manusia? Bumi. Tuh di sini, ini kan mu'annats Pak. Ini baliknya ke ardun, bumi. Gitu ya. Ini kalau kita belajar bahasa Arab, yaumaidin tuhadditsu. Ta itu kan buat perempuan, mu'annats. Nah, ardun itu mu'annats. Maka pada hari itu bumi menyampaikan beritanya. Maksudnya apa? Dalam hadisnya, tadi yang saya buka dalam kitab Ma'alimut Tanzil, tafsirnya Imam Al-Baghawi, fa inna akhbaraha an tashhada ala kulli abdin wa amatin bima amila ya ala dhahriha an taqul amila alayya yauma kadza wa kadza wa kadza fa hadhihi akhbaruha. Jadi kata Nabi, yang dimaksud bumi memberikan kabar itu Pak, bumi akan bersaksi. Bumi akan bercerita, wah ini si fulan dulu di atas saya rajin banget sujud. Wah ini si fulan dulu di atas saya sering sekali untuk baca Quran. Wah ini dulu di atas saya sering kali dia duduk hadir di majelis taklim. Duduknya di depan. Nggak nyender. Nggak apa-apa nyender. Cuma saya khawatir kalau yang sudah sepuh nggak masalah ya. Ini yang masih muda nyender nih kan takutnya. Nih, ini ada hadis Pak, supaya kita semangat lagi hadir majelis ilmu. Ini hadis Bukhari, nomor hadis 66. Jadi Nabi satu ketika lagi mengadakan majelis ilmu gitu ya. Majelis taklim. Kemudian datanglah salah satu nafarin, 3 orang. Datang 3 orang. Tapi di antara 3 orang ini, ya, yang 2 ikutan nimbrung. Paham nimbrung gak nih? Gabung ya. Yang 1 pergi. Cabut dia. Selesai Nabi halaqah, Nabi ngomong, falamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah Nabi selesai taklim, ala ukhbirukum anin nafarit salasa. Mau nggak kalian saya berikan kabar tentang 3 orang yang tadi. Yang 2 orang ikut bergabung, yang 1 pergi. Yang pertama di antara 2 orang itu dia duduk di depan, faro'a furjatan, karena di depan dia lihat banyak celah kosong. Kemudian dia masuk, ikut nimbrung di bagian depan. Nah ini para ashabul qudam, orang-orang depan. Fa'awa ilallah, maka itu dia sedang mendekat kepada Allah. Fa'awahullah, maka Allah akan mendekatkan dirinya kepada dia. Itu yang duduk di depan. Besok pada pindah semua ke depan. Tapi nggak usah khawatir, yang di belakang juga yang penting gabung. Wa ammal akhar, yang kedua nih duduknya di belakang. Alasannya apa? Fastahya, dia malu karena datangnya terlambat, malu untuk maju maka dia memilih duduk, atau malu kalau duduk di depan makannya banyak. Jadi ketahuan. Kalau di belakang kan nggak ketahuan. Pokoknya malu dia, pengen maju ke depan malu. Maka fastahyallahu minhu. Allah pun akan sungkan kepada dia. Sungkan apa maksudnya? Sungkan Allah mengazab dia. Sungkan Allah tidak mengijabah doa dia. Sungkan Allah tidak mengampuni dosa-dosa dia. Itu maksudnya. Nah yang ketiga fa'a'radha. Nah poinnya yang ketiga tidak ikut gabung majelis ilmu karena i'rad. I'rad itu dia menolak duduk di majelis ilmu. Dimanapun majelis ilmu dia nggak suka gitu loh ya. Bukan karena alasan ada hajat. Kalau ada hajat silahkan gitu ya. Ada keperluan, mau pergi, mau ke sini. Ini kalimat, ini konteksnya yang ketiga, dia tidak ikut gabung karena memang benar-benar males, gak suka sama majelis ilmu. Maka balasannya apa? Fa'a'radallahu anhu, maka Allah juga akan memalingkan dirinya kepada orang tersebut.
Jadi Allah akan mencampakkan orang tadi itu. Tapi melihat antusias jamaah al-iman ini, Masya Allah. Ini insya Allah orang-orang yang Allah akan mendekat kepada kita semua. Berarti kalau Allah semakin mendekat, siap-siap. Ya kalau suatu saat dipanggil udah siap. Nah jadi itu Pak ya. Nah yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, itu maksudnya begitu. Bahwa si fulan di atas bumi, di atas punggung saya melakukan banyak sujud, melakukan hadir banyak majelis ta'lim, melakukan banyak sedekah. Pun demikian yang melakukan maksiat. Di atas saya dia berzina, di atas saya dia mabuk, di atas saya dia bermain judi. Itu bumi akan bicara menjadi saksi. Makanya kita kan dalam fikih itu ketika sholat sunnah itu dianjurkan ngapain? Nah, bergeser dengan harapan nanti semakin banyak bumi yang kita pijak untuk kita Abdullah bin Mas'ud, ya betul, Abdullah bin Mas'ud, salah seorang sahabat yang begitu saklek ngikutin Nabi, Bu, Pak. Jadi kalau pernah dalam satu safar para sahabat ngomong ke Abdullah ibn Mas'ud, ya Abdullah bin Umar, bukan Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, putranya Khalifah Umar bin Khattab. Jadi Abdullah bin Umar ini sangat mengikuti Nabi seinci demi seinci. Jadi dalam satu safar, itu Nabi pernah sholat di satu tempat di bawah pohon. Ketika Nabinya wafat, kemudian rombongan sahabat melakukan safar dengan rute yang sama, sahabat yang lain akan ngomong nih ke Abdullah bin Umar, Nabi kan pernah sholat tuh di bawah pohon itu. Maka Abdullah bin Umar nggak pakai banyak tanya, langsung beliau melakukan sholat sunnah di bawah pohon yang pernah Nabi juga sholat di situ. Sampai serinci itu. Para sahabat ingin mengikuti. Laqad kana lakum fi Rasulillahi. Tapi kan banyak sahabat juga yang nggak begitu pemahamannya. Paham lah. Jadi Abdullah bin Umar itu ukuran panjang jenggotnya sama. Ukuran panjang rambut dan belahan rambut Nabi itu agak belah tengah, Pak. Itu diikutin sama Abdullah bin Umar. Jenggotnya panjangnya sekepalan tangan, seapa, itu diikutin sama Abdullah bin Umar. Tapi kan nggak melulu mengikuti Nabi plek-ketuplek harus begitu. Kalau emang harus begitu, kesian yang DNA-nya nggak bisa punya. Saya punya cerita lucu. Teman saya satu kamar dulu di Hadramaut, ya. Dia orang daerah Jawa Barat. Yang memang kita tahu banyak daerah Jawa Barat itu gennya kurang bersahabat dengan bulu gitu. Dia pengen banget Pak pengen punya jenggot gitu ya. Teman sama satu kamar saya. Setiap ada orang umroh haji selalu nitip minyak. Bukan minyak angin. Minyak itu loh yang buat penumbuh. Ya pokoknya gitulah. Dari Arab. Dia udah pakai sampai berbotol-botol Pak. Numbuhnya cuma 3 helai. Saya bilang udahlah, ente nggak ada DNA jenggot. Mau gimana pun sunnah Nabi banyak, nggak cuma sunnah Nabi pun itu bukan menumbuhkan jenggot Pak. Sunnahnya ketika sudah punya, ketika sudah tumbuh, dipelihara, dirawat, dijaga. Bukan sunnahnya menumbuhkan. Kalau memang DNA-nya sudah nggak ada, mau gimana, dipaksain, mau ditempel. Extension malah nggak boleh kan, dosa kan, dan lain sebagainya. Baik, paham extension ya, tambahan tuh. Rambut tambahan, alis disulam-sulam, dan lain sebagainya. Ya Allah, udahlah. Ciptaan Allah ini udah paling, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Udah ahsan, udah paling cakep. Udah paling cakep, kita mau begini, mau dibilang orang kayak apa kayak. Tapi di mata orang tua kita setidaknya kita cantik dan ganteng. Baik. Nah, ternyata Pak, sangkakala tugasnya siapa nih besok? Israfil. Ini tuh sudah Allah ciptakan dan sudah Allah tempatkan saat Allah ciptakan langit dan bumi. Jadi saat setelah Allah menciptakan langit dan bumi,
itu sangkakala sudah diberikan kepada malaikat Israfil. Nih malaikat Israfil, ente pegang, terus diletakkan langsung di mulutnya malaikat Israfil. Dan riwayatnya, itu malaikat Israfil ngomong apa? Nih riwayatnya kita baca. Malaikat Israfil bilang, di dalam riwayatnya beliau mengatakan, fahuwa wadi'u ala fihi, ditaruh di mulutnya, syakhisan bi basarihi ilal arsh yantadhir mata yu'mar. Jadi itu sangkakala ditaruh di mulut, malaikat Israfil matanya sambil melihat ke atas sebagai isyarat menunggu komando perintah. Jadi udah di sini nih Pak. Tinggal di Allah bilang tiup. Udah. Nah, kornun. Jadi bentuknya itu seperti tanduk ya, yang terbuat tapi minurin, terbuat dari cahaya. Bahkan dalam riwayat yang lain itu sangkakala itu dari satu lubang. Jadi dia ada banyak lubang, Pak. Ada 9 kalau tidak salah, dalam riwayatnya 9 lubang. Dari satu lubang ke lubang yang lainnya itu perjalanan 100 tahun. Jadi bagaimana itu besar dan luar biasa, Pak. Kayak gimana bentuk aslinya? Wallahu a'lam. Kalau ada di Google segala macam itu dipastikan hoax. Karena nggak ada ya spill dari malaikat Israfil itu nggak ada. Malaikat Israfil tidak memberikan bocoran. Nah, sekarang perbedaan pendapat ada pada berapa kali malaikat Israfil niup. Malaikat Israfil niup, pendapatnya ada 2 pendapat. Satu mengatakan 2 kali, satu lagi mengatakan 3 kali. Yang mengatakan 3 kali ditambah dengan nafkhatul faza', tiupan mengagetkan. Jadi ketika tiupan mengagetkan ini, manusia makhluk banyak belum yang mati, tapi anak-anak kecil rambutnya udah pada berubah. Di surat An-Naml, surat 27, kita lihat ayatnya 87. Wa yauma yunfakhu fis-suri fafazi'a. Kalimatnya ini, fafazi'a. Terkejutlah. Kalau terkejut berarti kaget. Mati belum? Tergantung. Kalau dia ada penyakit jantung, bisa kaget juga, Pak. Ya kan? Terkejutlah yang ada di langit dan juga yang ada di illa mansya Allah, kecuali Allah, siapa-siapa yang Allah kehendaki. Nah, di saat ini bagi sebagian ulama yang mengatakan bahwa proses tiupan sangkakala itu 3 kali, tiupan ini belum memusnahkan alam semesta. Baru terkejut dan disinilah anak-anak kecil rambutnya mulai memutih, sudah berubah. Disinilah kemudian pintu taubat ya ditutup. Itu kan? Kemudian disinilah juga kemudian Al-Quran mushaf itu diangkat. Udah nggak bisa, Pak. Orang di sini kalau udah nafkhatul faza', tiupan kagetan ini udah taubat nggak diterima, mushaf sama Allah diangkat. Bukan mushafnya yang diangkat ya, tulisannya diapain? Ya Allah alam, tar prosesnya seperti apa. Walhasil ketika dilihat semuanya itu tidak ada yang tersisa terbaca. Gitu. Wala fi qalbi ahadin illa yutrak. Tidak juga ada yang tersisa dalam ingatan seseorang. Jadi yang pada hafal Quran saat itu pun langsung hilang, lupa. Kalau kita nggak usah nunggu sampai saat itu. Sekarang udah banyak yang lupa kita ayat Quran. Maka setidaknya mohon dibaca setiap hari. Kalau hafalan, ya kita tahulah kapabilitas dan kompetensi masing-masing. Kita ngapal sekarang, nggak sampai nunggu besok. Keluar masjid aja udah ngobrol sama orang udah lupa lagi. Maka setidaknya tolong dibaca setiap hari. Setiap hari tolong dibaca, jangan sampai ketika Quran itu diangkat baru banyak orang yang sadar. Di dalam apa, surat apa itu Al-Quran diangkat? Surat apa, ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, ini kue saya masih ada 3 biji. Ini kue apa? Dorayaki nih. Masya Allah ya.
Jamaah Al-Iman ini berkah insyaallah. Surat Al-Isra, Pak, surat 17 ayat 86. Ini isyarat dari Allah bahwa nanti di akhir zaman, di akhir dunia akan dihancurkan, akan diangkatlah Al-Qur'an. Wala in syi'na lanadhhabanna billadzi auhayna ilaika tsumma la tajidu laka bihi 'alaina wakila. Dan sungguh jika kami hendaki akan kami lenyapkan apa yang telah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad. Jadi diangkat, Pak. 17 surat Al-Isra ayat 86. Maka tolong baca. Saya sering nganggep saya sering mengajak atau mengkampen, mengkampanyekan bacalah Quran walau seayat. Kalau sekarang lagi tenar kan odoj. One day, one juz. Tapi kan ternyata di dalam praktiknya banyak juga jamaah ngeluh sama saya. Ustadz, saya kemudian keteteran nih. Awal-awal sih semangat. Tapi udah dapat berapa bulan keteteran nggak bisa juga. Ya udahlah. Sekarang Bapak Ibu, nih saya ngasih kaedah satu. Ini kaedah boleh Bapak Ibu terapkan dalam hal ibadah apapun. Mala yudroku kulluhu la yudroku kulluhu. Ini dipegang betul. Karena yang namanya iman naik, turun. Semangat juga naik, turun. Cuman keseringan ibadah kita, imannya seringnya sering turun atau sering naik? Mala yudroku kulluhu. Sesuatu yang tidak dapat diraih semua. Ya, sesuatu yang tidak dapat diraih semua, maka jangan ditinggalkan semua. Nyambung nggak? Sesuatu yang tidak dapat dilakukan semuanya, jangan ditinggalkan semua. Bapak Ibu biasa punya kelaziman sholat duha 8. Hari itu lagi sibuk banget. Daripada tidak sholat sama sekali, sholatlah walau hanya 2. Atau bahkan kalau dalam mazhab Syafi'i secara fikih, Bapak Ibu sudah punya kelaziman sholat sunnah, kemudian lupa, dianjurkan untuk sholat sunnahnya diqodho. Sholat duha, wah lupa, Allah benar-benar kasih lupa. Terutama ibu-ibu biasanya nih, ada masaklah, nyuci, tiba-tiba udah azan, ya Allah belum sholat duha. Sholatlah nanti ketika ibu sudah sholat zuhur, sholat duha, qodho. Dianjurkan dalam mazhab Syafi'i. Tahajud. Bapak Ibu sudah tiap malam tahajud. Tiba-tiba malam itu saking capeknya seharian, gak kebangun. Kan sering kita dalam keadaan begitu tuh ya. Capek segala macam. Maka ketika nanti setelah sholat subuh, qodho tahajudnya. Bukan hanya boleh, dianjurkan dalam mazhab Syafi'i itu dianjurkan. Tapi catatannya ini bagi yang sudah lazim. Yang sudah biasa. Lah orang gak pernah tahajud, tiba-tiba bangun. Qodho kagak pernah kok. Tahajudnya nggak pernah. Qodho dari mana? Paham ya? Ini bagi yang sudah melazimkan dan merutinkan supaya tidak ada jeda atau tidak ada celah bagi setan untuk masuk. Kalau kadang-kadang udah kita ninggalin sehari, ninggalin sekali, besoknya malah males bablas. Nah itu dia. Itu cerdasnya Imam Syafi'i. Makanya saya kurang sepakat dengan orang yang sekarang banyak ngomong, udahlah kita nggak usah bermadhab, kita nggak usah ngikutin imam, mereka manusia, kita manusia. Mereka baca Quran, kita baca Quran. Mereka baca hadis, kita juga punya hadis. Kita langsung aja dari Quran dan hadis. Nggak usah ngikutin Imam Syafi'i, nggak usah ikutin Imam Malik. Biarpun kita manusia, sama-sama manusia. Iya betul, Imam Syafi'i makan, kita makan. Imam Syafi'i tidur, kita tidur. Tapi beda antara langit dan sumur. Imam Syafi'i itu tidurnya sedikit. Kita sedikit-sedikit. Imam Syafi'i makannya sedikit. Kita sedikit-sedikit. Nah, beda kan? Jadi nggak bisa lah, tolong. Jadi jangan memposisikan kita sebagai orang yang seakan-akan bisa menandingi mereka. Ya walaupun mereka tidak maksum, betul mereka punya kesalahan. Tapi tentu kita punya barometer dan ukuran yang
kita pakai dalam kaidah keilmuan, kan begitu. Jadi ini ya kaidahnya ya, yang tidak bisa diraih semua jangan ditinggalkan semua. Jadi kalau Bapak Ibu lagi malas ibadah, doanya kalau kata orang Betawi dulu cuma satu, Allahumma paksain. Kalau nggak dipaksain nggak jalan, bener nggak? Ya Allah, ini belum aja ini kita kelempengan dapat pas taklim hujan. Ntar giliran pas jadwal saya hujan, coba kita mau lihat, tambah banyak apa tambah? Gitu ya. Baik, nah jadi balik lagi ke tema kita bahwa yang mengatakan 3 kali tiupan itu didahului dengan tiupan yang mengagetkan ini dalam surat An-Naml surat 27-87. Sisanya sama. Nafkhatus saq yaitu tiupan pemusnahan. Nah, ini pemusnahan. Yang satu lagi tiupan kebangkitan. Kebangkitan. Gitu ya. Nafkhatul ba'ats. Ayatnya sama di 2 tiupan itu yaitu surat Az-Zumar surat 39 ayat 68. Nah, ini ya. Wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard. Ditiuplah sangkakala maka matilah siapapun yang ada di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah. Coba kalau Bapak Ibu cermat, kalau tadi makannya udah kenyang insya Allah nyambung. Kira-kira siapa yang Allah kehendaki saat itu tidak mati? Paling pertama sekali siapa yang harusnya Bapak Ibu sebut? Yang niup. Iya enggak? Ya masa tiba-tiba dia lagi niup? Ikut matilah siapa yang nyelesain tiupannya. Benar enggak? Illa mansya Allah di sini berarti paling pertama sekali yang tidak ikut mati berarti siapa? Ya malaikat Israfil. Kedua, siapa yang harus Bapak Ibu sebut? Kira-kira siapa yang tidak mati saat itu? Ya Allah tentu. Ini makhluk maksudnya Bu, yang makhluk. Israel. Nah, karena kan malaikat Israfil niup. Yang kerja di lapangan siapa? Yang nyabut-nyabutin. Lah kalau malaikat Israelnya mati duluan, siapa yang mau nyabutin? Paham tuh ya? Oke, masih berarti masuk logikanya. Yang ketiga, siapa kira-kira? Ini kan malaikat Israfil Israel ini kan ibarat kalau di tentara ini bukan jenderal. Malaikat Jibrilnya. Karena tetap komandonya di bawah Jibril alaihissalam. Ada yang nanya, Ustadz, kan malaikat Jibril kita belajar dari kecil tugasnya menyampaikan wahyu. Sekarang wahyu kan dari zaman Nabi udah wafat, nah wahyu udah terputus. Berarti malaikat Jibril nganggur. Pensiun. Enggak. Dalam kitabnya Imam Suyuti, ternyata semua alam semesta ini, sampai bahkan nanti kiamat, itu tetap di bawah komandonya malaikat Jibril. Jadi enggak pensiun. Jadi insya Allah nggak makan gaji buta begitu kira-kira ya. Tetap ada kerjaannya. Jadi udah 3 tuh malaikat Israfilnya, Israilnya, Jibrilnya. Sekarang siapa lagi satu lagi? Siapa lagi? Malaikat pemangku arsy. Nanti dilihat surat Al-Haqqah surat 69 ayat 17. Kita buka ya. Ada berapa malaikat pemangku arsy? Pemanggul arsy? Ada 8, betul ya. Nah itu enggak apa namanya? Enggak Allah matikan. Karena kalau Allah matikan harus langsung jatuh gimana itu nanti gitu ya. Gitu ya. Oh enggak, Allah tidak di arsy. Itu perlu sudah sempat kita bahas tuh ya, bahwa Allah tidak, akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, Allah tidak berada di arsy karena Allah punya sifat apa? Mukhalafatuhu lil hawadits dan qiyamuhu bin nafsi. Yaitu Allah berdiri sendiri dan Allah berbeda dengan berarti Allah tidak butuh terhadap makhluk dan arsy termasuk makhluk dan ciptaannya Allah. Nah ini ya, wal malaku ala arjaiha wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idzin tsamaniya. Pada hari itu 8 malaikat tetap menjunjung arsy-nya Allah di atas kepala mereka gitu. Jadi mereka tidak. Jadi berapa tuh yang tidak mati tuh? 4. Malaikat Israfil, Israil, Jibril, dan malaikat pemangkul arsy. Dan dalam satu riwayat malaikat Mikail pun tidak.
ikut atau belum, saat itu belum dimatikan sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, singkat cerita karena sudah masuk waktu azan, sudah nih semua Pak, binasa semua manusia, semua makhluk, hewan dan segala macam binasa. Tinggal yang semua ini sama malaikat Israel, Allah perintahkan ini semua langsung dicabut nih. Mati, selesai. Terus malaikat Jibril lapor ke Allah. Ya Allah, semua yang bernyawa sudah mati. Semua yang engkau perintahkan untuk saya cabut nyawanya sudah mati. Allah tanya, beneran udah semuanya? Kata malaikat Israel, bener ya Rabb, udah nggak ada yang tersisa. Nah kata Allah, ya malakal mauti alam tasma' qauli kullu nafsin dha'iqatul maut. Wahai malaikat maut, apakah kau lupa firmanku bahwa setiap yang bernyawa pasti mati? Berarti siapa yang dimaksud oleh Allah? Ya kamu ini belum nih. Lo kamu ini lo belum. Terus akhirnya dalam satu kabar, ini malaikat Israel pergi ke tempat antara surga dan neraka. Wa yanzi'u ruhahu binafsihi, nyabut nyawanya sendiri. Fayasihu sayhatan, dan teriak dengan teriakan yang sangat keras. Seandainya makhluk mendengar teriakan ini, maka mereka akan mati semua dengan suara teriakannya malaikat Ternyata pas begitu lagi dicabut, waduh sakit juga ya. Jadi malaikat Israel saja ternyata merasa sakitan. Makanya dia ngomong gini, lau kuntu alimtu anna linaz'ir ruh mithla hadhihi syiddati wal mararah lakuntu ala qabdi arwahil mu'minina ashfaq. Kalau saja saya tahu rasanya dicabut nyawanya sakit kayak begini, pasti dulu saya mencabut orang-orang beriman dengan lebih lemah lembut lagi. Tuh, tapi kan itu kan nanti, Pak. Kalau sekarang ya tetap kita bakal merasa, tapi ingat dha'iqah. Dha'iqah itu kan artinya dari kata-kata dhaqa yadzuku. Dzauqan, merasakan. Yang namanya rasa, tiap orang punya pengalaman berbeda masing-masing. Saya sering saya kasih contoh. Misalnya kita di prasmanan ada makanan rendang di acara pernikahan. Yang satu bilang, ini nggak enak, rendangnya keasinan. Yang satu karena doyan asin dia bilang, nggak keasinan kok, pas. Padahal rendangnya sama nggak? Dia ngambil dari tempat wajan yang sama nggak? Tapi experience pengalaman di lidah setiap orang berbeda. Yang satu bilang karena makanan Padang biasanya pedas, yang satu nggak suka pedas. Rendangnya kepedesan. Yang satu karena doyan pedas, dia bilang, nggak kepedesan, ini enak, ini pas. Tuh. Artinya setiap rasa itu punya pengalaman berbeda-beda tergantung yang bersangkutan. Yang satu tiba-tiba datang, ini nggak kepedesan, nggak keasinan, tapi malah pahit. Ternyata pas dia lepeh, lengkoas yang dia gigit. Lalu salah ngambil. Kan kita suka kejebak ya. Kirain kita daging gede banget, nggak taunya lengkoas, pantasan pahit digigitnya. Gitu ya. Dah, baik Bapak Ibu. Saya kira cukup dulu sampai di sini. Nanti insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan. Nah nanti disinilah kemudian setelah semuanya ini musnah, bahkan even malaikat maut pun meninggal, Allah akan berfirman, limanil mulkul yaum. Allah akan membesarkan dirinya sendiri. Ayo, yang dulu ngaku raja, bahkan yang ngaku sebagai Tuhan si Fir'aun, mana sekarang? Dulu yang sombong, mana? Dulu kan udah pada rebah semua nih. Ya Allah ngomong sendiri Allah. Allah lagi ngomong sendiri nih, lagi nyombongin dirinya, lagi membesarkan dirinya sendiri. Limanil mulkul yaum. Punya siapa hari ini? Kerajaan siapa yang sampai saat ini berdiri? Lillahil wahidil qahhar. Hanya milik Allah yang Maha Esa lagi Maha mengalahkan. Makanya nggak usah sombong. Mau nyombongin apa? Di atas langit masih ada. Sampai sini ada yang ingin tanyakan? Sebelum kita tutup. Baik. Kalau tidak ada dan dirasa cukup, insyaallah. Jadi secara serial situ menyambung, ya kita sudah membahas kematian, ahlul kiamah, nanti kita bahas tentang mizan, sirat, surga, neraka. Insyaallah sampai akhir tahun kajian serial tauhid kita khatam selesai gitu ya. Dan mudah-mudahan dengan kajian-kajian serial tauhid saya ini menambah keimanan kita,
menambah kemantapan tauhid kita, sehingga ibadah kita lebih berkualitas dan iman kita semakin menancap lebih dalam. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita tutup dengan 3 kali kalimat tauhid, dengan harapan kita semua wafat dalam keadaan husnul khatimah. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril 'aqibati wa su'il khatimah. Allahumma inna na'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.